Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Afdal Isha MKN. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai sistem etika, teman-teman, kita bahas dulu mengenai apa sih itu etika. Nah, untuk pengertian etika terbagi atas dua, yaitu etika pada umumnya dan etika dalam arti luas. Etika dalam arti luas ini adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, teman-teman. Sedangkan etika pada umumnya adalah sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang anggapan ya, sekarang ini berbicara tentang sesuatu yang dianggap. Jadi bisa kita garis bawahi, teman-teman, ada kata dianggap. Sehingga anggapan ini kan setiap orang mungkin memiliki persepsi yang berbeda-beda, memiliki perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman bisa saja antara satu orang dengan orang lain, ataukah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu yang baik ataupun buruk, teman-teman. Tentunya ini berkaitan dengan keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur, yang kemudian disebut sebagai moralitas ataupun etika. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang pengertian etika, nah sekarang kita baru melihat kepada apa sih yang dimaksud dengan etika Pancasila. Jadi, etika Pancasila itu merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, teman-teman. Tentunya harapannya atau goalsnya adalah masyarakat itu dapat menerapkan perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan etika yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat di sila-sila Pancasila, mulai dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga kepada keadilan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ada beberapa contoh, teman-teman. Misalnya ternyata di negara manapun lah itu bisa dikatakan masih banyak terjadi kasus korupsi, khususnya untuk negeri tercinta kita, Indonesia. Masih banyak korupsi yang melanda Indonesia, sehingga hal ini dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena korupsi itu kan mengambil hak-hak masyarakat. Sebenarnya uang masyarakat yang seharusnya dapat untuk kepentingan orang banyak itu malah dikorupsi, teman-teman. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua itu masih sering terjadi aksi terorisme, apalagi mengatasnamakan agama. Banyak sekali, teman-teman, kasus seperti itu, mengatasnamakan agama ataupun suku tertentu. Tentunya ini dapat merusak semangat toleransi kita. Seharusnya karena Indonesia ini sangat majemuk sekali, hal-hal demikian itu dapat merusak semangat toleransi kita dalam kehidupan antar umat beragama, antar masyarakat yang sangat majemuk sekali terhadap suku, ras, agama, dan bangsa. Sehingga itu dapat mengancam disintegrasi bangsa ataupun persatuan bangsa. Berikutnya yang ketiga, masih terjadi yang namanya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Ada sekelompok orang, contohnya ada sekelompok orang akses yang dibatasi ataupun tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Berikutnya, masih terjadi kesenjangan kelompok antar masyarakat. Kita tidak usah terlalu jauh ya, contohnya ada kelompok masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Nah, itu masih sering terjadi, teman-teman, kesenjangan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Berikutnya, contoh yang kelima, masih ada atau masih terjadi yang namanya ketidakadilan hukum yang mewarnai proses peradilan di Indonesia. Ada istilahnya yang pernah saya dengar, pisaunya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Masih sering kita dengar berita tentang adanya ketidakadilan hukum dalam proses peradilan, teman-teman. Apalagi kalau sudah ada ordal, orang dalam ya. Nah, selanjutnya yang keenam, contohnya yaitu masih banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak. Ini contoh yang masih banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, teman-teman. Kan pajak di negara kita kan semakin besar penghasilan ataupun semakin besar aset,
semakin besar juga pajak yang harus dibayar. Nah, itu tadi contoh-contoh kasusnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama kita bisa lihat teman-teman, ada dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Terutama kita generasi muda ya, sehingga kalau dipikir-pikir ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Apalagi kita sekarang ini masuk di era digital. Semua budaya, kebiasaan masyarakat di belahan dunia manapun itu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Kita mudah dapat informasi contohnya, sehingga ketika masyarakat dan kita tidak memiliki filter diri yang kuat untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang bukan menjadi karakteristik utama kita, maka yang terjadi adalah dekadensi moral. Artinya moral masyarakat kita yang biasanya disebut masyarakat timur itu sedikit perlahan demi perlahan itu terkikis oleh budaya-budaya asing. Berikutnya yang kedua, mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika di dalam negara? Kita dapat melihat teman-teman bahwa masih membahas tentang korupsi. Nah, korupsi semakin merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif yang jelas di dalam menjalankan tugas. Sangat banyak sekali celah yang memungkinkan pejabat publik kita untuk melakukan korupsi, teman-teman sekalian. Berikutnya kita dapat melihat berkaitan dengan kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak misalnya ya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain yang tidak memungut pajak bagi warga negaranya, kita harus melihat bahwa pemerintah kita menerapkan pembayaran pajak tujuannya adalah untuk pembangunan. Namun kemudian ketika ada rasa tidak ingin berkontribusi terhadap pembangunan dalam hal ini melalui pembayaran pajak, maka ini juga perlu diatur dalam sebuah sistem etika dalam penyelenggaraan negara. Berikutnya masih berkaitan dengan pelanggaran HAM, hak atau hak asasi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia sebagai negara hukum, masyarakat seharusnya diperlakukan sama di mata hukum ya. Walaupun kendati demikian, realitanya masih ada saja oknum yang kemudian melakukan kelainan sehingga terjadi ketidaksamaan di dalam penanganan keadilan. Berikutnya berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tuntutan modernitas, tuntutan industrialisasi kemudian mengakibatkan lingkungan kita semakin rusak. Ekosistem lingkungan kita semakin tidak terjaga teman-teman. Hutan mulai ditebang untuk dijadikan lahan kosong, untuk membangun perumahan, untuk membangun pabrik dan lain sebagainya, yang kemudian tidak diimbangi dengan revitalisasi ataupun penanaman ulang. Nah, sehingga dari 5 contoh yang saya jelaskan tadi, itu diperlukan Pancasila sebagai sistem etika agar di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi pemerintah dalam hal ini dapat memiliki rambu-rambu normatif yang jelas. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, untuk pada zaman Orde Lama teman-teman, Pancasila itu sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis Gonslov atau Weltanschauung. Nah, untuk pada zaman Orde Baru, itu adalah Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan diinstitusionalkan dalam wadah B47, Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Adapun pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika ini adalah tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Nah, adapun sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, apa sih itu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika? Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya masyarakat di wilayah Minangkabau dalam hal musyawarah menggunakan prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Berikutnya ada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, apa sih itu? Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, teman-teman. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma
yang tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama saya yang bahas yaitu zaman Orde Lama. Nah, zaman Orde Lama ini berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin, teman-teman. Sedangkan untuk zaman Orde Baru, ini adalah terkait dengan masalah KKN yang merugikan penyelenggara negara. Selanjutnya ada era reformasi. Nah, berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, teman-teman sekalian. Nah, baik, kita lihat hubungan Pancasila untuk dimensi nilai Pancasila. Kita lihat sila pertama, teman-teman sekalian, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sih dimensi nilai dari sila pertama? Nah, dimensi nilainya mengandung dimensi moral, teman-teman sekalian, berupa nilai-nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, yaitu berupa ketaatan kepada nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, dimensi nilainya mengandung dimensi humanis, artinya menjadi manusia yang lebih manusiawi, teman-teman, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita dalam pergaulan antar sesama manusia. Berikutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Sudah jelas bahwa nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah mengandung nilai solidaritas, rasa cinta terhadap kebersamaan, serta cinta terhadap tanah air. Berikutnya untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimensi nilainya tentunya mengandung dimensi nilai yang berkaitan dengan sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain, teman-teman, karena esensinya adalah kerakyatan dan musyawarah. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dimensi sila kelima ini mengandung nilai-nilai peduli atas nasib orang lain ataupun kesediaan membantu ketika kita mengetahui bahwa ada orang lain yang sedang kesulitan. Nah, ini dimensi dari setiap sila-sila Pancasila, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya kita bahas lagi apakah ada hubungan jurusan manajemen dengan Pancasila sebagai sistem etika? Nah, ternyata teman-teman ada, yaitu pengambilan keputusan etis. Nah, contohnya nih, teman-teman mahasiswa sering dihadapkan pada studi kasus yang memerlukan pengambilan keputusan. Nah, dengan menggunakan prinsip Pancasila, teman-teman, seperti keadilan dan kemanusiaan, mahasiswa belajar untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Nah, misalnya teman-teman memilih antara meningkatkan profit atau menjaga kesejahteraan karyawan. Baik, selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan individu. Nah, bisa dilihat teman-teman, pada kolom ini ada dampak kepada masyarakat, di mana yang pertama itu adalah pembangunan karakter masyarakat. Kita bisa ambil contoh bahwa Pancasila mendorong nilai-nilai seperti toleransi dan gotong royong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ini cenderung lebih saling menghormati, teman-teman sekalian, sehingga mengurangi konflik antar kelompok yang berbeda. Nah, untuk yang kedua itu keadilan sosial. Kita bisa ambil contoh bahwa Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, program-program pemerintah yang berbasis pada prinsip ini seperti bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu membantu mensejahterakan mereka dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Kita bisa ambil contoh bahwa dalam situasi krisis seperti bencana alam, masyarakat yang memahami dan mengamalkan Pancasila akan lebih cepat bersatu untuk membantu teman-teman. Misalnya penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan semangat persatuan. Nah, adapun dampak kepada diri sendiri ini ada di kolom juga. Yang pertama itu pengembangan etika pribadi. Dapat dicontohkan juga bahwa individu yang menghayati Pancasila cenderung lebih jujur dan bertanggung jawab, teman-teman. Misalnya seorang pelajar yang menolak untuk menyontek dalam ujian karena
menghargai nilai integritas. Yang kedua ada kesadaran sosial. Contohnya itu seseorang yang terpengaruh oleh Pancasila mungkin lebih aktif dalam kegiatan sosial, seperti menjadi relawan di panti asuhan atau mengikuti program-program lingkungan, menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita bisa ambil contoh bahwa ketika dihadapkan pada dilema etika, individu yang memahami nilai Pancasila akan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap orang lain, teman-teman. Misalnya itu memilih untuk tidak melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen demi keuntungan pribadi. Nah, jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Pancasila sebagai sistem etika memberikan dampak yang positif baik bagi masyarakat maupun individu, mendorong terciptanya lingkungan yang adil, harmonis, dan beretika. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup.